الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ونحن على ذلك من الشاكرين. Jamaah salat Jumat Masjid Pemuda Konsulat yang kami muliakan, marilah pada kesempatan yang baik ini kita semua berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berusaha mendengarkan khutbah dengan baik. Kita semua berusaha mencari ilmu setiap ada khutbah Jumat dengan baik. Jemaah yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengajak kita semua untuk berusaha memperbaiki diri kita semuanya. Kita berusaha memperbaiki diri kita di dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban kita. Jamaah yang kami muliakan, Umar bin Khattab pernah mengatakan di dalam suatu kesempatan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian semua sebelum kalian nanti dijadikan pemimpin. Belajarlah kalian semua sebelum kalian menjadi pemimpin. Karena jamaah yang kami muliakan, kita semua adalah pemimpin. Nabi mengatakan, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kalian pimpin. Jadi kita semua adalah pemimpin. Yang belum menikah, adik-adik ini, pemimpin atas dirinya sendiri. Punya kewajiban menjadikan dirinya paham agama. Menjadikan dirinya lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yang sudah menikah adalah pemimpin. Pemimpin atas dirinya dan pemimpin atas keluarganya. Maka sebenarnya perkataan Umar itu bukan terus kita belajarnya hanya ketika sebelum menjadi pemimpin. Bahkan sebenarnya isinya, keterangannya adalah belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin dan belajarlah setelah kalian menjadi pemimpin. Agar kita paham kemana diri kita ini harus kita arahkan. Kalau sudah menikah, kemana keluarga kita ini kita bawa. Maka laki-laki, jamaah yang kami muliakan, adalah imam. Imam itu sosok yang ada di depan.
Imam itu sosok yang diikuti. Imam itu adalah contoh. Imam itu adalah teladan. Maka kalau kita kepingin istri kita, kepingin anak kita baik, maka kita harus menjadi yang pertama baiknya. Kalau kita ingin istri kita hormat kepada kita, anak kita hormat kepada kita, maka kita yang harus menjadi orang yang pertama menghormati istri kita, menghormati anak kita. Tidak mungkin makmum itu mendahului imam. Imam takbir, baru makmum takbir. Imam ruku, baru makmum ruku. Imam sujud, baru makmum sujud. Kalau laki-laki itu mempunyai akhlak yang baik di dalam rumah dan di luar rumah, maka anak dan istri akan ikut memiliki akhlak yang baik di rumah dan di luar rumah. Jadi kalau ada istri kita kurang hormat kepada kita, anak kita kurang hormat kepada kita, maka yang kita koreksi harus diri kita sebagai pemimpin terlebih dahulu. Kalau anak kita mungkin kasar bicaranya, istri kita mungkin kasar bicaranya kepada kita, yang harus kita koreksi, kita terlebih dahulu sebagai pemimpinnya, jemaah yang kami muliakan. Yang diperbaiki harus pemimpin terlebih dahulu. Kalau pemimpin sudah baik, maka yang di belakangnya akan ikut baik. Sampai ada istilah di kita itu. Apa namanya, singa yang dipimpin kucing akan jadi kucing. Karena vitalnya pemimpin itu, jamaah yang kami muliakan. Maka kalau ada kesalahan di keluarga kita, yang pertama harus kita koreksi adalah diri kita. Yang pertama harus kita perbaiki adalah diri kita, jamaah yang kami muliakan. Sudahkah kita belajar bicara dengan sopan, dengan lembut, dengan baik kepada keluarga kita? Sudahkah kita berusaha memuliakan mereka? Ada waktu untuk mereka. Sudahkah kita perhatian kepada istri? Sudahkah kita perhatian kepada anak? Gus Baha itu Masya Allah. Beliau itu bilang begini. Nak, kalau kamu butuh jajan, butuh uang atau apa, bangunkan ayahmu ini. Karena yang paling berat direpoti anak itu adalah kita sebagai ayah. Dan Gus Baha melarang anaknya merepoti kangkang atau abdi dalam yang rela membantu itu. Karena memang yang paling berhak repot, yang paling berhak rekoso, yang paling berhak berkorban untuk keluarga itu ya ayah itu. Maka tadi yang laki-laki ucapan kita akan ditiru istri kita, ditiru anak kita. Kalau kita isinya di rumah marah tok aja, istri kita akan jadi istri yang pemarah, anak kita akan jadi anak yang pemarah. Kalau kita di rumah berkata baik, berkata lembut, berkata yang menimbulkan ketentraman, perkataan yang membahagiakan, maka istri kita akan mengeluarkan kalimat itu juga sebagaimana kita. Anak-anak kita juga akan mengeluarkan kalimat yang baik sebagaimana kita. Cuma yang kami undang. Maka harus belajar kita itu agama. Saya punya murid. Beliau waktu itu kuliah di ITS. Saya tes ngajinya kok 0. Kemudian, Mas, kalau mau belajar ngaji gratis, silakan ke masjid saya di Kebraun. Datang beliau ke Kebraun. Setiap malam Selasa. Setiap malam Selasa. Saya temani itu. 5 pertemuan sudah bagus ngajinya. 5 pertemuan tok sudah bagus ngaji. Dari 0. Saya kaget. Mas,
Kok bisa sampai 5 pertemuan tok? Ini orang kalau normal itu belajarnya itu 9 bulan. Baru menyelesaikan buku ini. Sampean cuma 1 bulan 1 pekan. Apa motivasi sampean? Beliau menjawab, orang tua saya dua-duanya sudah wafat Pak Syarif. Saya pengen lah istilahnya memberikan kepada orang tua saya mahkota. Terus yang kedua Pak Syarif, saya itu nanti jadi pemimpin. Saya jadi kepala rumah tangga. Masa saya nggak bisa ngaji? Kalau nggak bisa ngaji, istri saya jadi apa? Anak saya jadi apa? 5 pertemuan tok dari 0 putol sampai ngajinya bagus. Terus saya tanya, belajarnya sehari berapa jam Mas? Cuma sedikit Pak Syarif, 3 jam tok. Oh 3 jam. Ya Alhamdulillah kalau sampai 3 jam ngaji di rumah belajarnya itu. Jadi dia ngebut belajar. 1 pekan cuma ketemu sekali. Kadang saya temani Isya sampai jam 9, kadang sampai jam 10. 5 kali pertemuan itu bagus sudah. Motivasinya karena dia jadi pemimpin. Nanti dia jadi kepala keluarga. Nanti dia jadi ayah. Kalau ayahnya ini malas belajar agama, keluarganya gimana? Kalau ayahnya ini tidak mau mempelajari agama, keluarganya gimana? Kalau ayahnya ini tidak pernah hadir majelis taklim, keluarganya gimana? Jamaah yang kami muliakan, jangan sampai kita mengecewakan Allah. Allah itu menjadikan Al-Quran dan agama itu sebagai bancaan, sebagai hidangan. Harus kita pelajari. Sebagaimana jenengan, yang laki-laki kalau bawa oleh-oleh dari luar kota, tidak dimakan sama istri, tidak dimakan sampai anak, sampai basi, kecewa. Allah akan kecewa kepada kita kalau kita tidak belajar, tidak mempelajari agama, tidak merasa butuh tuntunan Allah, tidak merasa butuh petunjuk agama di dalam mengatur kehidupan kita, di dalam mengatur keluarga kita. Allah pasti kecewa, jemaah yang kami muliakan. Maka kita semua pemimpin, kita semua imam. Keluarga kita baik buruknya di tangan kita. Anak kita mau jadi anak yang sopan atau anak yang tidak sopan, yang kurang ajar, itu tergantung kita, jemaah yang kami muliakan. Maka setiap ada kekurangan di anak-anak kita, harus kita anggap sebagai kesalahan kita. Kita bisa los, mungkin dulu los. Sampai anak kita kebanyakan nonton HP misalnya. Sampai anak kita enggak ngaji. Itu semua harus kita anggap kesalahan kita. Kita perbaiki diri kita, kemudian insya Allah keluarga kita akan baik dengan sendirinya. Tadi pagi Masya Allah saya ada kabar gembira. Tapi ini bukan dari ayah. Ada seorang ibu. Ibu itu tidak bisa ngaji. Akhirnya belajar ngaji. Setelah beliau belajar ngaji, anaknya yang SMA ikut belajar ngaji. Dari 0 juga anaknya SMA ini. Kemudian tadi pagi saya lihat sendiri dengan mata saya, kakaknya anak SMA ini ikut ngaji juga. Dari 0 juga. Jadi satu keluarga yang ngaji sudah ibu, sudah anak yang SMA dan anak yang mungkin usia kuliah atau lebih. Insya Allah sebentar lagi ayahnya. Jadi harus ada perbaikan keluarga kita itu. Semakin kita dekatkan kepada agama, semakin kita kenalkan petunjuk-petunjuk Allah yang luas sekali. Dan kita tidak akan mungkin bingung kalau kita memegangi petunjuk-petunjuk Allah yang berupa agama itu. Ya, semoga kita semuanya Allah jadikan imam yang baik, imam yang bisa membawa keluarga kita semuanya kepada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah wa kafa
والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصني وإياكم بتقوى الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jemaah yang kami muliakan, marilah kita di khutbah yang kedua ini mengevaluasi kekurangan diri kita, menginsafi kekurangan kita. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang baik, kepala keluarga yang baik, jadi anak-anak yang baik, menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang soleh, yang bisa meninggalkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi jalan kebaikan bagi keluarga kita. Kita menjadi jalan kebaikan bagi sekeliling kita. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua pasangan serta anak-anak yang menjadi penenteram hati, pasangan serta anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan kami, pasangan serta anak-anak yang membahagiakan dunia akhirat kami. Dan jadikanlah kami ya Allah anak-anak suami yang menenteramkan hati pasangan kami, orang tua kami. Jadikanlah kami anak sekaligus pasangan yang membahagiakan orang tua kami, membahagiakan istri kami. Jadikanlah kami anak-anak, jadikanlah kami suami yang mengajak keluarga kami mendekat kepadamu ya Allah, mendekat kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Begitu juga dengan guru-guru kami, kakek nenek kami, saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami, dan semua orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, perbaiki kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki masyarakat kami, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar.